Halo, selamat pagi teman-teman semua. Masih ingatkah kalian materi penemuan pertama yang kita bahas atau kita pelajari? Ya, kita kemarin sudah mempelajari tentang penemuan televisi dan roda. Untuk saat ini, kita akan mempelajari tentang penemuan, yaitu penemuan listrik dan sosial media. Listrik dan sosial media tentunya sangat membantu kita dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa sosial media kita bahas? Ini berkaitan dengan proyek tema 3 kalian, di mana nanti kalian akan memasarkan atau mengiklankan produk-produk yang kalian jual lewat sosial media yang kalian punya, ataupun bisa lewat sosial media milik orang tua. Oke semuanya, semangat belajar. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga tidak mampu dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Penemuan pertama Michael Faraday dalam bidang kelistrikan terjadi pada tahun 1821, ketika dirinya berhasil membuat sebuah motor listrik. Alat sederhana pertama yang dibuat Michael Faraday dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Alat ini dibuat berdasarkan kesimpulannya mengenai sebatang kawat yang akan berputar tanpa henti ketika mengelilingi sebuah magnet selama arus listrik mengaliri kawat tersebut. Motor listrik pertama ini memakai arus listrik untuk membuat sebuah benda bergerak. Penemuannya ini menjadi awal pembuatan motor listrik yang digunakan pada saat ini. Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktivitas manusia, yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi ke depannya. Listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang mendukung aktivitas manusia. Adapun dampak positif dan negatif perkembangan arus listrik. Dampak positif dari arus listrik yang pertama, membuat kemudahan dalam proses belajar. 2. Mempercepat perekonomian negara. 3. Mempermudah berbagai macam pekerjaan. Nah, di sini ada juga dampak negatif dari perkembangan arus listrik. Yang pertama, listrik dapat menyebabkan kebakaran. Yang kedua, jika kita tidak hati-hati, kita dapat tersengat listrik. Yang ketiga, pengeluaran meningkat karena kita membayar tagihan listrik. Selanjutnya, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, di
sini ada perbandingan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Dulu ya, masyarakat menggunakan setrika arang. Sebelum saat ini sudah ada setrika listrik. Lalu sebelum ada listrik juga mereka hanya bisa melakukan komunikasi jarak dekat. Nah, sekarang sudah bisa kita semua untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Lalu dulu masyarakat juga hanya bisa bekerja pada siang hari saja karena belum ada penerangan. Untuk saat ini, semua kalangan atau semua masyarakat dapat bekerja sampai malam hari, tentunya dengan bantuan listrik. Lalu dulu masyarakat masih menggunakan lampu minyak. Nah, sekarang sudah ada listrik. Tentunya perkembangan listrik dapat mempermudah segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan sosial media. Sosial media yang pertama yang kita bahas adalah Instagram. Di era sekarang, siapa sih yang tidak tahu Instagram? Ya, media sosial yang satu ini pertama kali dibuat pada tahun 2010 oleh Kevin Systrom. Instagram merupakan salah satu sosial media yang digunakan untuk sharing foto dan video. Berbagai jenis gambar dan video yang diupload ataupun di-share sesuka hatimu. Bahkan berbagai fitur-fitur terbaru juga disematkan pada Instagram agar pengguna tidak merasa bosan dan merasa monoton dalam menggunakannya. Sebelum memutuskan untuk membuat situs jejaring sosial sendiri, Kevin Systrom bekerja sebagai manajer pemasaran di Odeo, sekarang menjadi Twitter dan Google. Walaupun bekerja pada bagian pemasaran, tidak jarang dia ikut menyumbang ide-ide dalam bentuk pemrograman. Hingga saat ini, Instagram telah diunduh oleh dunia sekitar 100 juta pengguna. Selanjutnya, sosial media yang kedua yang kita bahas adalah Facebook. Aneh rasanya jika saat ini masih ada yang belum mengenal Facebook. Ya, memang akun Facebook, akun Instagram, ya, itu memang bisa digunakan bagi kita yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Ya, bagi kalian yang ingin mengenal sosial media, tentunya dapat dengan pengawasan orang tua kalian masing-masing. Sosial media Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004 lalu. Tak dapat dipungkiri, hampir semua golongan memiliki akun sosial Facebook. Bahkan aplikasi buatannya ini telah menempati urutan kedua setelah Google versi Alexa Rank. Pada awalnya, Zuckerberg hanyalah seorang mahasiswa biasa di Universitas Harvard. Idenya dimulai ketika itu ia ingin membuat jaringan untuk memudahkan berkomunikasi dengan temannya sekelas. Setelah sistem itu digunakan, ternyata semakin banyak saja yang menggunakannya. Ya, sistem ini lama-kelamaan menjaring semua mahasiswa universitas lain dan akhirnya berkembang seperti sekarang ini.
Facebook memungkinkan penggunaannya mempublikasikan gambar, foto, video, iklan pribadi, dokumen, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam grup, membuat situs profesional. Tujuan dibalik jejaring sosial itu untuk menghubungkan orang-orang. Facebook memungkinkan penggunanya memasukkan data pribadi seperti umur, nama lengkap, tempat tanggal lahir, bahkan tempat mereka belajar atau minat mereka juga terdapat di Facebook. Selanjutnya, sosial media yang kita bahas adalah WhatsApp. WhatsApp pertama kali ditemukan atau dibuat oleh John Com pada tahun 2010. Saat ini, hampir semua orang menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Karena WhatsApp dipercaya lebih ringan, lebih cepat dalam hal mengirim pesan serta adanya fitur tambahan yang lebih baik. Untuk register atau membuat akun di aplikasi ini, kalian cukup memakai nomor telepon yang aktif. John Com lahir di California pada tanggal 24 Februari 1976. Sebelumnya, John Com bekerja di Google sebagai teknisi infrastruktur dan dipertemukan oleh Brian Acton. Mereka kemudian sepakat untuk membuat aplikasi yang mampu menggebrak industri aplikasi dunia. Mereka akhirnya sepakat dan memberi nama aplikasi itu dengan nama WhatsApp. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat WhatsApp. Yang pertama, personal atau grup chat. Ya, kalian dapat menggunakan fitur personal chat atau grup chat pada aplikasi WhatsApp. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Ya, saling bertukar berbagai macam informasi pendidikan di situ. Yang ketiga, sebagai media bisnis. Banyak orang ya yang melakukan kegiatan jual belinya dengan mengiklankan barang-barang yang dijualnya di aplikasi WhatsApp. Lalu yang keempat, berbagi informasi. Yang kelima, video call dan voice call. Yang keenam, kalian bisa membuat status atau story di WhatsApp. Lalu yang ketujuh, sebagai media komunitas. Sosial media yang selanjutnya adalah Line. Line pertama kali dibuat oleh Lee Hae-jin pada tahun 2011. Line adalah salah satu fitur yang masih populer hingga saat ini. Yang membuat aplikasi ini menarik adalah stiker keren dan lucu yang bisa digunakan sebagai emoticon saat chatting. Seiring berjalannya waktu, sekarang semua sosial media juga sudah bisa menggunakan stiker-stiker lucu seperti Line. Tak hanya itu, semakin hari Line terus memperbarui fiturnya dengan berbagai inovasi. Bahkan, Line juga telah menyediakan konten berita dalam aplikasinya, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai macam berita pada aplikasi Line. Aplikasi sosial media Messenger ini pertama kali ditemukan oleh pekerja dari NHN Jepang yang merupakan cabang dari mesin pencarian populer di Korea Naver. Kemudian dikembangkan pada tahun 2011 oleh Line Corporation bersama beberapa penemu dari Jepang, Korea, dan Amerika. Selanjutnya adalah sosial media Twitter.
Twitter pertama kali dibuat atau ditemukan oleh Jack Dorsey pada tahun 2006. Awalnya, sosial media Twitter adalah salah satu sosial media tempat berkicau bagi penggunanya. Ini dibatasi 140 karakter huruf. Karena sosial media ini monoton, akhirnya banyak orang yang meninggalkan dan beralih ke sosial media lain. Tak hanya itu, banyak bot dan spam bertebaran di mana-mana di aplikasi Twitter ini. Twitter merupakan platform yang selain bisa digunakan dua arah, juga digunakan untuk kebutuhan berbagai penggunanya. Terkadang warga Twitter juga suka berbagi pengalaman pribadinya melalui pembicaraan lucu hingga sedih. Semua itu kembali lagi ke pengguna dalam memanfaatkan Twitter. Biasanya pengguna yang suka ngeblog akan sangat suka membuat thread atau utas yang merupakan tweet bersambung. Ketika seseorang membuat tweet, orang lain dapat merespon tweet tersebut dengan berkomentar, memberi like atau meretweet. Interaksi yang terjalin di Twitter sangat mengasyikkan dan lain dari yang lain. Nah, itu adalah berbagai macam sosial media yang bisa kalian gunakan untuk memasarkan produk-produk yang kalian jual besok. Nah, tentunya nanti setelah ini kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas tentang penemuan listrik dan penemuan sosial media pada kolom penugasan. Begitu teman-teman semuanya, terus semangat belajar, selalu kumpulkan tugas tepat waktu. Selalu kumpulkan tugas tepat waktu tanpa perlu Miss dan Mister ingatkan. Dan ketika mengerjakan tugas tidak perlu menunggu due date-nya kapan. Ketika tugas sudah dirilis oleh Miss dan Mister langsung dikerjakan. Oke semuanya, semangat belajar. Bye.